Halo, selamat datang di video pembelajaran kelompok 7. Kami beranggotakan Farah Putri, Mardiah Widya, Meliana Putri, Nur Syamsiah, dan Rizky Yuniar. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai mata kuliah perkembangan kurikulum di SD yang dibimbing oleh Dr. Arum Fatian, MPD. Pada video ini akan membahas tentang prospek perkembangan kurikulum di masa depan. Sebelum kita membahas prospek perkembangan kurikulum di masa depan, kita cari tahu dulu yuk, apa itu kurikulum di masa depan. Kurikulum masa depan atau bisa juga disebut dengan kurikulum yang akan datang merupakan kurikulum yang merangkumi pendekatan yang berpusatkan pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, apa saja ya komponen kurikulum di masa depan? Terdapat 4 komponen pada model kurikulum di masa depan, yaitu diantaranya yang pertama ada kurikulum yang dikembangkan bergerak dari humanistik menuju ke subjek dinamis yang bertumpu pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, pada awal jenjang sekolah dasar, kurikulum diimplementasikan kepada kurikulum humanistik melalui konsep learning how to learn yang merupakan dasar untuk belajar pada tahap-tahap berikutnya. Lalu yang ketiga, menjelang akhir pendidikan dasar, kurikulum ideal mulai bergeser dari kurikulum humanistik kepada kurikulum subjek akademis yang bertumpu pada kehidupan masyarakat daerah di mana siswa tinggal. Yang keempat, ada kurikulum aktual memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa. Selanjutnya, ada pelaksanaan model kurikulum masa depan. Pada pelaksanaannya, awal pendidikan dasar dikembangkan kurikulum humanistik. Untuk pengembangan pribadi, pada pertengahan dan akhir pendidikan dasar, dikembangkan kurikulum berorientasi pada alam kehidupan dan alam pekerjaan, dipadukan dengan kurikulum subjek akademik. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran pengembangan kurikulum di masa depan. Yang pertama ada peran konservatif. Kurikulum memiliki peran dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak. Nilai-nilai budaya lokal akan terpelihara dengan baik. Peran kreatif. Dalam kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Peran kritis dan evaluatif. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik dan juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam meramaikan masa depan. Next, ada era kurikulum masa depan. Informatif berarti kurikulum juga mempelajari cara-cara mempergunakan alat informasi komputer, karena dengan komputer anak-anak juga mengakses informasi-informasi yang mereka perlukan. Yang kedua, ada masa depan sebagai konten kurikulum. Dalam konten kurikulum juga dimasukkan bagaimana siswa mulai belajar tentang prosedur perencanaan, beberapa tipe heuristik yang berhubungan dengan informasi, prosedur mengendalikan stres akibat cepatnya perubahan. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung pengembangan kurikulum masa depan, yaitu diantaranya yang pertama adalah filosofis, lalu yang kedua ada psikologi, yang ketiga ada sosial budaya, yang keempat ada politik, yang kelima ada pembangunan negara dan pembangunan dunia, dan yang keenam ada iptek. Penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara selektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Saat ini, terutama negara Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitik beratkan pada filsafat rekonstruktivisme, yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum yang tadinya dari teacher center menjadi student center.
Yang kedua yaitu ada psikologi. Jadi dalam psikologi perkembangan mengkaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas perkembangan individu, dan hal lainnya yang berhubungan dengan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Ketiga, sosial budaya, yaitu setiap warga masyarakat turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor politik. Setiap kali kepemimpinan suatu negara berganti, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan mengalami perubahan. Faktor yang kelima yaitu pembangunan negara dan perkembangan dunia, yaitu kurikulum berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan sains dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus sejajar dengan pembangunan negara dan dunia. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum semestinya dapat mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya ada tantangan pendidikan di masa depan. Tantangan pendidikan di masa depan ini terbagi menjadi dua, yaitu tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Yang pertama ada tantangan internal, tantangan yang terikat dengan kondisi pendidikan yang mengacu pada 8 standar, yaitu standar pengelolaan, biaya, sarana prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan, isi, proses, penelitian, dan kompetensi kelulusan. Kedua, tantangan eksternal, yaitu dari masyarakat yang menilai pendidikan di Indonesia terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif. Beban siswa dianggap terlalu berat dan pendidikan dinilai kurang berkarakter.